Fatih TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain amma ba'd. Kembali lagi kita di program Keluarga Sakinah El Fatih TV. Luar biasa ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih kaget dulu Ustaz ya. Karena lama kita tidak jumpa Ustaz. Iya, lumayan. Ya, 2 minggu ini karena operator Ustaz. Memang kasih libur kayaknya. Nah, luar biasa Ustaz, sudah bisa hadir dan insya Allah kita mau bahas sesuatu yang paling menarik Ustaz, untuk anak muda. Iya. Nah, tanda-tanda jika sudah siap menikah Ustaz. Itu yang kita pembahasan kita hari ini. Nah, kira-kira apa tandanya atau sudah ditahu kalau seseorang itu sudah siap menikah Ustaz? Ya. Kalau siap dan mau itu beda ya. Nah, siap dan mau. Iya. Kalau mau itu kan rata-rata orang mau menikah selama dia normal. Tapi tidak semua orang yang mau menikah itu siap. Pertama kalau dia laki-laki. Kalau laki-laki itu kesiapannya itu dilihat dari apakah dia sudah menyiapkan mahar atau belum. Mahar. Iya. Ya, kalau dia sudah menyiapkan mahar, berarti dia memang sudah siap untuk menikah. Jadi orang yang mau menikah harus menyiapkan apa yang dibutuhkan dalam proses pernikahan. Ya, pertama tentu mahar ya. Maharnya. Kemudian yang kedua calon, ya calon. Calon. Ada mahar Ustaz. Ada calonnya luar biasa. Kalau calon kan bisa dicari ya. Nah. Jadi kalau artinya mahar kan bisa diusahakan dulu, cari dulu, siapkan dulu mahar. Kalau sudah siap, baru cari calon. Jangan cari calon dulu baru siapkan mahar. Ya. Sebaiknya mahar dulu yang disiapkan, baru cari calon. Nah, bicara soal mahar Ustaz. Nah, ini kan ada sesuatu hal yang ngikut lain selain dari mahar Ustaz. Iya. Nah, hal-hal seperti ini itu bisa mengganggu atau seperti apa yang harus ditanggapi oleh seorang yang sudah atau siap untuk menikah? Ya, kalau di masyarakat itu kan selain mahar mereka minta serah-serahan, serahannya atau hadiah. Boleh calon mempelai wanita atau keluarga calon mempelai wanita itu minta hadiah dari calon mempelai laki-laki. Itu dibolehkan. Dibolehkan. Ya, selama tidak memberatkan pihak laki-laki. Nah, kalau kecenderungannya misalnya kayak di Makassar ini, budaya kita Bugis Makassar, ada panai Ustaz? Kita lihat dia posisikan apa sebagai uang panai itu diposisikan sebagai apa. Kalau diposisikan sebagai syarat ya untuk pernikahan dan bisa membatalkan pernikahan, maka itu tidak boleh. Tidak boleh sebenarnya. Iya. Tidak boleh pernikahan itu batal kalau misalnya calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan sudah sama-sama suka, ya kemudian batal hanya gara-gara uang panai. Itu tidak boleh batal karena uang panai. Berdosa yang sengaja memasang uang panai tinggi yang menyebabkan pernikahan itu batal. Wah, gembira operator ini. Masalahnya uang panai kadang-kadang jadi kendala. Bukan kita, bagaimana bisa dihukumi Ustaz? Ini bisa karena ini sudah menjadi tradisi sendiri. Kan tidak semua tradisi itu benar menurut syariah. Jadi tidak dilarang secara syariah itu mempelai wanita minta hadiah, misalnya minta uang untuk belanja dalam proses pesta ya, atau biaya pesta. Itu tidak dilarang. Tapi jangan sampai itu menjadi penghalang pernikahan. Jika laki-laki itu sudah memenuhi syarat, kemudian dihalang-halangi dengan uang panai. Tapi ini juga bisa menjadi sebuah lihat kesungguhannya seorang mempelai laki-laki. Kalau ada panainya besar, tinggi, berarti dia itu sungguh-sungguh mencintai. Apakah itu sudah menjadi sebuah hal yang kesungguhan itu kan tidak bisa dilihat dari nominal, harus dilihat dari upaya. Karena nominal itu berkaitan dengan hasil, hasil. Dan itu sangat banyak hal yang mempengaruhi hasil itu. Bisa saja saat orang itu bekerja, hasilnya lumayan, tapi pengeluarannya banyak karena kebutuhan untuk di rumah, orang tua, saudara itu banyak ya, atau kebutuhan-kebutuhan lain. Sehingga
kesungguhan seseorang tidak bisa dilihat dari nominal yang diberikan, tapi dari upaya yang dia lakukan. Apa saja upaya-upaya itu? Ya, dia datang melamar secara baik-baik. Melamar, dia datang baik-baik. Ya, menyiapkan mahar sesuai dengan kesanggupannya. Kemudian menyiapkan dirinya untuk siap menjadi kepala keluarga. Jadi itu upaya-upaya, termasuk dalam hal ini pekerjaan. Kan laki-laki itu sebenarnya tidak, suami sebenarnya tidak wajib bekerja. Cuma wajib ngasih nafkah. Baik, sudah ada milih perasaan. Wah ternyata bukan ndak wajib bekerja. Tapi wajib ngasih nafkah. Wajib nafkah, samkam aja. Yang kamu duit, nah. Artinya kalau misalnya kan dia punya warisan ya, dia punya warisan sekian miliar. Pada saat menikah dia tidak punya kerjaan, tapi uangnya banyak, saldonya banyak. Bisa dia tidak kerja setahun, 2 tahun, 3 tahun, tidak masalah. Yang penting dia bisa memberikan nafkah. Wow, dan itu sudah menjadi syarat ya. cuma bekerja itu berpahala. Berpahala. Iya. Jadi suami pun bekerja untuk memenuhi istri, jadi itu pahala, ibadah itu. Iya, itu ibadah. Nah, kalau dibilang siap dari baik sisi perempuan dan laki-lakinya, Ustaz, di mana yang harus mereka isi supaya betul-betul siap dari hal ini? Ya kan, pertama kalau kita mau menikah itu harus ada banyak disiapkan. Yang pertama laki-laki siapkan mahar. Yang kedua siapkan diri ya, menyiapkan dirinya untuk memang layak menjadi suami dan layak menjadi ayah kan, seperti itu. Dengan meningkatkan kapasitas dirinya, kemampuannya dan ilmu-ilmu terkait dengan rumah tangga. Kemudian yang pihak wanita kan, pihak wanita itu siap berumah tangga kalau dilihat dia memang sudah memiliki kemampuan untuk mengurus rumah tangga, mengurus anak dan juga melayani suami itu. Jadi apakah perempuan itu sudah bisa menjalankan kewajibannya kalau misalnya jadi istri? Kalau dia belum bisa menjalankan kewajiban ketika menjadi istri, maka dia belum siap untuk menikah. Menikah ya. Iya. Nah, kalau ada batasan usia, Ustaz. Sekarang kalau misalnya ada batasan usia yang ditetapkan sama pemerintah untuk menikah, itu lebih kecenderungannya lebih ke psikologi atau memang? Saya lihat di antara pertimbangan pembatasan usia pernikahan dini oleh pemerintah itu lebih kepada kesehatan, saya lihat. Oh, kesehatan. Kesehatan reproduksi dan juga memang kesiapan mental ya. Ya, kalau secara syariah sebenarnya tidak ada pembatasan. Kalau balik ya sudah bisa menikah kan. Kalau sudah balik itu sudah bisa menikah. Bahkan prabalik sudah bisa, tapi sebaiknya balik itu, kalau balik kan sudah dewasa, artinya akalnya sudah sempurna, fisiknya juga sudah matang ya, jadi sudah bisa untuk menikah. Jadi lebih ke proses problem kesehatan tadi saja. Iya. Dibatasi. Sama dengan laki-laki juga dibatasi karena kalau laki-laki dibatasi karena apa, Pak? Laki-laki lebih kepada psikis sebenarnya, kesiapan mental ya. Memang kalau sekarang kita lihat kan kesiapan mental tiap orang itu kan beda-beda. Ya, ada mungkin yang sudah dewasa tapi dia belum layak untuk menjadi ayah dan menjadi suami. Jadi demi rata-ratanya saja usia sekarang seperti ini. Jadi tidak boleh, memang ada pembatasan usia kan, harus dilihat orang per orang. Bahwa tidak semua orang yang usianya 17 tahun itu tidak siap untuk menikah. Ada yang sudah siap menikah, ada memang yang belum. Jadi tidak bisa dirata-ratakan seperti itu. Apalagi kalau sekarang sebaiknya pernikahan itu dipercepat ya, dengan pergaulan yang sangat bebas. Dipercepat saja. Iya. Disarankan ya, disarankan bahwa dipercepat. Bahkan nanti kalau di baju kita wajib. Nanti di BPKN datang di sini tuh. Tapi bagaimana apa yang harus dijaga nih, Ustaz? Lagi-lagi kan untuk masalah kesiapan, Ustaz. Ini untuk penegasan saja. Karena biasa ada yang kita baca kalau nikah itu kan ada sikut nikah, Ustaz. Iya. Itu kan sebuah hal yang tidak mau kita sebenarnya terjadi, dan apa yang harus dijaga bagi laki-laki maupun perempuan untuk betul-betul siap ini. Pertama kan menikah ini ada banyak tujuan. Ya, tujuan menikah itu pertama untuk melestarikan keturunan. Melestarikan keturunan. Sehingga laki-laki yang harus mau menikah itu harus memang
siap mampu memberikan nafkah, baik lahir atau batin. Jadi kalau laki-laki itu impoten, tidak boleh menikah. Ya harus jelas-jelas saja. Jangan samar-samar kan. Harus jelas. Iya. Bisa berdiri atau tidak? Bisa berdiri tidak? Bisa ngasih nafkah batin apa tidak? Iya. Kalau tidak, jangan. Ya, kemarin kan ada di sosmed itu dia cerita bahwa setelah menikah baru dia tahu kalau suaminya itu homo dan sudah sekitar 2 tahun tidak disentuh. Dan nanya gimana? Saya bilang gugat cerai saja. Gugat cerai saja suami seperti itu. Kita sarankan. Iya, karena dari awal dia sudah tidak layak menikah. Wah. Karena onderdilnya tidak mampu kan. Iya. Yang kedua secara kecenderungan memang dia tidak ada kecenderungan terhadap perempuan. Belum lagi dari sisi dosa, ya ini belum dibahas dari sisi dosa. Ya, jadi kalau kita ingin menikah maka harus disiapkan segalanya yang terkait dengan tujuan pernikahan dan tanggung jawab yang akan diemban di dalam pernikahan itu. Ya, onderdil pertama disiapkan. Jaga secara fisik, onderdilnya lagi. Yang kedua keilmuan, karena suami itu menjadi qawwam, menjadi pemimpin dalam rumah tangga, mengatur istrinya, mendidik istri dan mendidik anak-anaknya. Kemudian kemampuan memberikan nafkah itu juga harus disiapkan. Suami harus memberikan nafkah kepada istri. Nah, menarik Ustaz, ada kemarin kasus saya baca di internet, ada calon istri, ya, ini sudah mau menikah Ustaz, sudah menikah, tadi kan di Jawa ya, di Jawa sana, dia serahkan semua urusan pernikahan itu sama suaminya, calon suaminya, mulai dari catering segala macam ini. Ternyata pas diserahkan di hari H, nah, undangan sudah disebar, ternyata si laki-laki ini tidak mau urus semua Ustaz. Malah dipakai siapa nikahnya itu untuk judi. Saya luar biasa ini. Kalau di Makassar kan tidak mungkin ini ya. Tapi apa hal yang harus kita jaga Ustaz? Misalnya kalau bukan dijaga, lebih ke diwaspadai terhadap persiapan seperti ini. Kalau ini kan dari awal berarti calon suami ini memang mentalnya sudah tidak bagus, ya memang dia orang yang tidak layak untuk menikah, tidak layak menjadi suami. Ya kelihatan dari sikap seperti itu. Pakai judi, syukur belum menikah nih. Nah, selain itu Ustaz, ini kita ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk tadi ya di sosial media, di komentar-komentar ya. Di komentar-komentar channel El Fatih TV, dan saya mau baca Ustaz. Ya, silakan dijawab. Nah, yang pertama ini, saya punya suami tapi tidak ada penghasilan. Ya. Nah, lalu seiring waktu berjalan ada seseorang yang mau melamar gitu. Bagaimana hukumnya Ustaz? Ini dilematis dia ini. Ya. Dia mau tetap bertahan dengan suami yang blangsat dari penghasilan, atau dia menerima pinangan seseorang yang mau lamar gitu. Ya, jadi seorang istri itu kan berhak atas nafkah. Jadi suami wajib memberikan nafkah sesuai kemampuan. Di sini suaminya tidak memberikan nafkah, itu harus dilihat apakah dia sudah berusaha untuk mencari nafkah kemudian tidak ada hasilnya, atau memang tidak berusaha. Tidak berusaha. Ya, kalau dia tidak pernah berusaha untuk mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga dalam masa waktu tertentu, maka istri memiliki hak untuk mengajukan gugatan cerai karena suami tidak menjalankan kewajibannya. Itu hukum Islam atau peradilan? Itu hukum Islam. Jadi kan istri itu berhak mengajukan gugatan. Dia tidak boleh menceraikan dirinya dan tidak boleh menceraikan suaminya, tapi boleh mengajukan gugatan cerai dengan beberapa alasan. Di antaranya ketika suami tidak memberikan nafkah padahal suami mampu, atau suami memang tidak pernah berupaya untuk mencari nafkah. Beda lagi kalau hukumnya suaminya sudah berusaha, tapi hasilnya sedikit, maka istri harus bersabar. Atau suaminya cacat misalnya, atau disabilitas ya. Iya. Nah ini kan masih ada suami, kemudian ada yang mau melamar. Itu tidak boleh. Tidak boleh seorang laki-laki melamar istri orang. Bisa perang dunia, bro. Jangankan istri orang, perempuan yang sudah dilamar oleh laki-laki lain belum menjadi istri, tapi sudah dilamar dan diterima lamaran sekalipun belum menikah, itu juga tidak boleh dilamar. Apalagi sudah menjadi istri orang.
Sudah dilamar saja, nah belum menikah, itu tidak boleh tidak boleh dilamar. Iya. Nah ini sudah jadi istri orang luar biasa. Kau cari gara-gara ya? Tanya lagi bagaimana hukumnya. Nah intinya bagaimana suami istri ini harusnya saling komunikasi. Ya, jadi suami harus menjalankan kewajibannya, berupaya mencari nafkah untuk menafkahi istri dan anaknya. Istri harus bersabar jika suami sudah berusaha dan penghasilannya terbatas. Dan yang mau melamar ini pindah mau. Kira-kira sebutannya kalau laki-laki bukan pelakor, Ustaz ya? Ini masuk kategori perusak rumah tangga. Jadi Rasul mengharamkan itu, menggoda istri orang supaya mereka cerai. Itu tidak boleh. Katanya setan senang, Ustaz, kalau seorang itu bercerai. Iya, setan paling senang untuk memisahkan suami istri. Kenapa, Ustaz? Paling senang? Karena dia bisa menjadi tangan kanannya iblis. Posisinya naik. Dia punya jabatan Menteri Koordinator Persetanan kan. ada tahun juga. Oh, jadi naik level. Naik level dia kalau mampu menceraikan suami istri. Menjadi tangan kanan iblis. Ya. Mengko saurus kan begitu. Iya, mengko saurus. Banyak diurus. Nah, apalagi di Indonesia pun juga ya peningkatan perceraian tinggi selama pandemi ini luar biasa. Ya, jadi di dunia bukan cuma di Indonesia, termasuk di Indonesia perceraian itu cukup tinggi. Karena perempuan itu sudah berani untuk keluar dari budaya kan, termasuk dari kehidupan yang sakral, karena banyak di antara mereka menganggap sudah bisa hidup sendiri tanpa bantuan suami. Oke, Ustaz, ini luar biasa pembahasannya. Jadi yang mau melamar istrinya orang pindah-pindah ke bahaya, kena aku parah nanti. Nah, yang kedua, Ustaz, kalau istri sudah nikah siri lalu cerai, ya mau nikah lagi. Ini statusnya nikah siri, Ustaz. Ya, kemudian cerai. Iya. Jadi cerai itu kan solusi atas problem-problem rumah tangga yang tidak bisa diselesaikan. Jadi kalau ada orang nikah siri, kalau nikah sirinya sah, kan nikah siri itu bisa sah bisa tidak. Kalau memenuhi syarat dan rukun, maka dia sah. Kan hanya yang bedanya dengan nikah yang sah itu, nikah sah itu terdata dalam lembar negara ya, terdaftar di KUA. Kalau nikah siri tidak. Tidak ya. Kalau istri sudah diceraikan oleh suami, awalnya nikah siri, maka dia bukan istri lagi. Tapi kalau dia masih talak satu, maka itu kan ada masa iddah. Iya. Selama 3 bulan atau 3 kali quru, 3 kali suci. Dalam masa iddah itu, perempuan yang sudah diceraikan oleh suaminya tidak boleh menikah, tidak boleh dilamar oleh laki-laki lain. Harus menunggu lewat masa iddah. Karena kalau masih dalam masa iddah, mereka masih bisa rujuk. Suami istri yang cerai ini masih bisa rujuk ketika masa iddah. Dan rujuk itu tidak perlu menikah lagi, cukup kembali disaksikan atau tidur bersama itu sudah rujuk. Jadi hukumnya ya mau menikah lagi ya boleh saja. Boleh setelah lewat masa iddah. Kalau perempuan. Kalau laki-laki kan tidak ada masa iddah. Ya, tidak cerai saja boleh menikah lagi. Yang penting jangan lewat 4 orang istri kan. Ya. Iya. Ini bahaya, saya diblokir sebentar. Pembahasan sama Ustaz Salman. Tapi lebih menarik, insya Allah bagi teman-teman keluarga Sakinah yang ingin juga bertanya seperti teman-teman kita di kolom komentar channel El-Fatih TV itu silahkan ya. Dan nanti insya Allah di sesi berikutnya di keluarga Sakinah bersama Ustaz Ahmad Samudra, insya Allah kita akan jawab. Insya Allah. Ya. Syukur Ustaz atas hari ini di tema yang luar biasa menarik. Insya Allah banyak jomblo-jomblo ini sudah semangat dan karena ternyata bukan panainya, tapi kesiapannya kita. Itu secara agama. Kan tergantung calon mertua. Silakan juga ajak Ustaz Salman kalau mau pergi. Kalau mau pergi melamar ya, petua ada. Mudah-mudahan bisa dicerahkan. Itu saja. Terima kasih dari saya, Ustaz Ahmad Samudra. Terima kasih, Ustaz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.